Kisah Para Rasul 5 ayat 32 dikatakan, "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Kita menyaksikan sebuah teladan yang bagus banget saat ini, yaitu konsistensi ketaatan para rasul kepada Kristus. Petrus dan para rasul sepakat untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah dibandingkan memilih takut terhadap manusia. Saya banyak menerima respon yang beragam ketika live TikTok saat membicarakan tema tentang ketaatan kepada Allah. Ada yang mengatakan ketaatan kepada Allah itu sulit. Ada yang mengatakan ketaatan kepada Allah itu tidak membawa kenyamanan kepada saya. Ada yang mengatakan ketaatan itu hanya bisa dilakukan sekali-kali aja, sulit banget untuk dilakukan secara terus-terusan dan berkelanjutan. Saya mengatakan kesulitan untuk taat kepada Kristus itu disebabkan ketika kita menaruh fokusnya kepada diri kita, bukan kepada Kristus. Taat kepada Allah itu sulit karena tidak membawa kenyamanan. Lihat, kita sedang berfokus kepada diri kita. Sulit mengampuni. Kok justru saya yang dirugikan? Lihat, fokusnya kepada diri sendiri lagi. Aduh, taat kepada Allah tuh untungnya apa sih? Adanya rugi doang. Lihat, kita sedang berfokus kepada diri kita lagi. Ketaatan kepada Allah sering dianggap tidak menguntungkan kita, bahkan merugikan kita. Saya mengatakan kebenaran adalah kebenaran sekalipun itu tidak memberikan kenyamanan kepada kita. Kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun kita dirugikan olehnya. Bicara tentang kerugian yang kita terima ketika taat kepada Kristus, sebenarnya kerugian di daerah mana sih? Kepada kedagingan kita kan? Kenyamanan yang kita sudah biasa hidupin kan? Yang berkaitan dengan keinginan daging. Tapi saya percaya bahwa ketaatan kepada Kristus membawa kita lebih kuat di dalam roh. Dan saya percaya bahwa kita orang percaya adalah ciptaan baru, manusia baru, dan manusia lama kita telah mati. Dan hidup yang kita hidupi sekarang, kehidupan yang baru ini, yang harusnya lekat dengan keinginan roh, bukan keinginan daging. Jadi ketika Bapak Ibu atau saudara sekalian mengalami kesulitan untuk taat kepada Allah, mulailah untuk menaruh fokusmu kepada Kristus, kepada kehendaknya, kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 30-32. Bahwa Petrus dan para rasul telah mengatakan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang orang-orang Yahudi gantung di kayu salib dan telah mereka bunuh. Yesus telah ditinggikan Allah dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya orang Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan para rasul adalah saksi dari segala sesuatu itu, para rasul dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi ketika Petrus dan para rasul lainnya menyaksikan perbuatan Allah dalam hidup mereka, hal itu membuat mereka punya rasa hormat dan kerinduan untuk mengenal Kristus dan tunduk taat kepada Kristus. Semua perbuatan Allah itu pasti menuntun kita untuk kita mau menghormati Dia. Karena ketika kita menerima keselamatan yang telah Yesus kerjakan, kematian dan kebangkitannya bagi kita, menebus orang-orang yang jahat dan durhaka seperti kita, membuat kita sadar bahwa kasih Allah tuh begitu besar, yang merindukan ada begitu banyak orang mau untuk diselamatkan dari dosa dan kutuk. Perbuatan Allah dalam hidup kita tidak pernah membawa kepada kecelakaan. Pasti itu semuanya membawa kita kepada kebaikan. Perbuatan Allah tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Pasti membawa kita kepada kehidupan. Perbuatan Allah nggak pernah membawa kita kepada kesesatan. Pasti membawa kita kepada kebenaran. Berkali-kali saya membaca firman Tuhan, saya saksikan bahwa firman Tuhan selalu menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada hidup, menuntun kita kepada kebaikan. Karena Allah memanggil kita untuk kita hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sangat kontras dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang menjadi dorongan dari keinginan daging kita.
yang selalu membawa kepada kesakitan, yang selalu membawa kepada kematian, kebinasaan, kesesatan yang membawa kita untuk jadi serupa dengan iblis.